Masih banyak kebijakan Anies Sandi yang masih belum kita bedah. Kita akan bahas di segmen-segmen selanjutnya. Dan saya juga akan mengundang pemirsa JAK TV untuk bergabung bersama kami di telepon interaktif. Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda untuk memberikan masukan atau mungkin bagaimana sebenarnya penilaian Anda pada masa 100 hari kerja Anies dan juga Sandi. Saya beralih ke topik selanjutnya. Tadi kita membahas masalah HGB. Bang Tigor menjelaskan bahwa kalau bisa sebaiknya Anies dan juga Sandi menempuh jalur hukum, jalur yang sesuai, yaitu dengan mengajukan ke Petun ya. Dan itu tadi diamini oleh Pak Pipin. Ya mungkin dalam beberapa waktu ke depan itu yang akan ditempuh untuk menepati janji untuk menolak reklamasi. Nah, yang cukup menarik adalah dengan kasus Tanah Abang. Kasus Tanah Abang ada yang bilang terobosan, tapi juga kalau saya lihat di media banyak juga yang mengatakan bahwa itu mengajari orang untuk melanggar hukum. Sekarang di beberapa pasar di Jakarta rupanya sudah banyak yang meluber pedagang kaki lima, karena bisa dikatakan mereka efek psikologisnya di Tanah Abang tuh nular ke mereka. Kalau pedagang Tanah Abang difasilitasi, kenapa tidak? Akhirnya jadi seperti itu. Nah, saya mungkin ke Bang Antoni deh. Bang Antoni mungkin punya masukan atau mungkin apa tanggapan Anda terkait dengan kebijakan gubernur Anda? Yang kemarin kita lakukan itu lebih kepada bagaimana rekayasa lalu lintas. Lalu lintas, tapi tidak bisa lepas dari itu. Memang ini masih dalam tataran trial and error. Kemarin kita juga mengkaji, tapi kita percaya dengan data kemacetan berkurang. Artinya ini yang akan terus kita kaji. Artinya bagaimana kita sewa lahan atau nanti ini lagi sedang kita kaji. Kita juga minta masyarakat Jakarta untuk bersabar dulu karena kemarin yang kita lakukan ini sebuah langkah besar yang memang akan memiliki dampak yang mungkin sustainable untuk masyarakat Tanah Abang. Karena kasus Tanah Abang itu bisa dibilang masalah sosial, bukan masalah ini karena banyak jutaan orang yang dapat makan hidup di sana. Ini yang mungkin harus kita kaji lebih panjang, tapi kita intinya minta masyarakat Jakarta untuk bersabar dulu. Ini yang terus kita kaji bagaimana UKM itu bisa kita akomodir, angkot-angkot juga bisa terus pendapatannya meningkat, dan ini nggak bisa langsung kita eksekusi ini. Nah, ini yang harus kita kaji lebih dalam. Oke, kita akan angkat penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, saya berbicara dengan Bapak Syahril. Pak Syahril, silahkan. Bapak tinggal di mana, Ya. Pak? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Bapak dari beberapa program Anies Sandi yang mungkin Anda soroti, program yang mana, Pak? Yang pertama saya ingin sampaikan, 100 hari pemerintahan Anies Sandi ini memberikan sebuah kesan amburadulnya administrasi negara kita ini, khususnya administrasi provinsi DKI. Terus yang kedua yang ingin saya soroti mengenai DP 0%. Bagaimana nasib kepemilikan daripada mereka-mereka yang membayar, yang memiliki yang ingin memiliki bangunan atau rumah. Tidak bisa dikatakan rumah, apa namanya? Itu tadi kamar-kamar yang vertikal. Karena apa? Itu kan kekayaan negara, milik negara. Dalam hal ini pemerintah. Kita ini bukan negara federal, ya. Tentu harus ada persetujuan dari DPRD atau DPR. Sedangkan itu tanah milik negara. Dijual demikian saja atau disewakan demikian saja. Bagaimana persetujuan yang nggak ada? Jadi saya lihat kebijakan Anies Sandi ini banyak di luar daripada pelanggaran, banyak yang melanggar hukum. Yang banyak sekali hal-hal yang melanggar hukum. Seperti di Tanah Abang. Seperti yang lain-lainnya. Seperti kan becak lagi mau dimulai lagi mainkan. Dan sebagainya. Bagaimana nantinya setelah 100 hari ini, apa yang akan terjadi? Misalkan 200 hari atau 2 tahun, sangat amburadul. Kita ini, DKI ini adalah ibu kota negara. Bukannya daerah, bukannya kampungan. Ya. Ini saya pesankan, saya sebagai warga DKI, sangat menyedihkan sekali melihat ibu kota saya ini seperti ini. Seperti kampung besar, big village. Sangat menyedihkan sekali. Jadi sekali lagi, jangan mencari popularitas. Jangan mencari yang popularitas saat untuk tahun 2019 nanti. Kasihan rakyat DKI Jakarta ini. Kasianilah kami ini. Pak Syahril, kalau tadi Anda memberikan banyak kritik, kalau selama 100 hari ini, masa sih nggak ada hal-hal positif yang Anda rasakan terkait kebijakan 100 hari Anies dan juga Sandi? Mungkin Anda belanja di Tanah Abang, mungkin jadi lebih nyaman, atau mungkin ada saudara Anda yang bisa nyicil rumah DP 0% dan lain sebagainya? Saya pernah ke sana. Anak saya bertugas di sana sebagai seorang dokter.
Halo. Pernah tugas di mana, Pak? Itu omong kosong. Ya, kenapa? Itu kan untuk 7 juta ke atas, minimal 4 juta. Ya, itu sudah golongan menengah ke atas. Ya, bagaimana dengan mereka-mereka yang di bawah daripada UMR? Itu sangat menyedihkan sekali. Katanya untuk pro rakyat. Rakyat yang mana? Jadi Yang bisa rakyat mencicil mana? yang punya Saya gaji ini 3,6 sampai kekayaan 7 juta, ya. Pak. Anak saya ada bertugas di sana. Saya pernah ke Tanah Abang, sangat menyedihkan sekali. Setelah di Iya, 3,6 itu kan adanya sudah menengah. Sudah. Artinya bukan lagi rakyat miskin. Ya, bukan lagi rakyat miskin. Bagaimana nasib mereka-mereka yang di emperan, yang Oke, baik, terima kasih Pak Syahril. Saya sudah dapat poinnya. Ada beberapa yang dicatat oleh Pak Syahril. Pak Syahril mungkin melihat ada banyak aturan-aturan yang ditabrak ketika Anies dan juga Sandi ini mengelola ibu kota. Saya ke Pak Pipin. Jadi yang harus dilihat adalah pertama bahwa misalnya untuk penertiban PKL. Ya. Jadi kita harus melihat bahwa seorang gubernur kita itu tidak main gusur. Jadi ada rumah, ada pedagang digusur gitu. Tapi jadi kita melegalkan yang dulu ilegal. Kita melihat ada sebetulnya kalau dilihat dari undang-undangnya misalnya ya. Jadi ketika pemerintah atau pemerintah DKI ingin berpihak kepada PKL, yang di situ kalau saya datang, karena saya perjalanan selalu melewati itu dan kemudian saya membeli, memang itu untuk kelas menengah ke bawah. Jadi memang itu kelas bukan untuk menengah ke atas dan harganya juga relatif murah-murah dan kualitasnya memang biasa-biasa saja. Jadi itu adalah keberpihakan pemerintah. Jadi kata keberpihakan ini sangat penting dan ini memberikan satu angin segar, harapan besar kepada masyarakat. Kenapa? Karena kesenjangan sosial di DKI Jakarta itu sangat ekstrim. Oke. Ketika kemudian hal tersebut diikuti dengan banyak pedagang kaki lima di pasar-pasar lain yang kemudian memenuhi jalanan, artinya kan itu banyak lagi melanggar aturan seperti memberikan lampu hijau dengan adanya pelanggaran aturan ini. Jadi yang harus dilihat adalah bahwa ada proses, semua harus dilakukan by proses. Jadi step by step. Jadi jangan hanya melihat bahwa oh ini kan ada pelanggaran. Dari dulu juga PKL itu ada. Tetapi ada keberpihakan pemerintah dengan menertibkannya. Ini ada fasilitas, silakan digunakan dulu. Sementara, tidak untuk permanen. Sementara terlebih dahulu. Sampai nanti ada kebijakan yang lebih besar, yang lebih berpihak kepada masyarakat. Oke, Bu Yuka, apakah itu menurut Anda cukup berkesinambungan dengan masa pemerintahan gubernur sebelumnya? Kalau mengenai Tanah Abang ini ya, kita tahu persis yang sebelumnya itu menata Tanah Abang khususnya dari mulai awal Pak Jokowi itu di blog agak sedikit cukup keras juga, cukup agak sulit tapi akhirnya jadi tertib. Jadi seperti yang Mas Pipin bilang sudah sempat berhasil lah menurut Anda. Nah maksudnya pro rakyat ataupun misalnya pro pedagang segala macam bukan berarti membolehkan semuanya. Kita juga harus menata itu. Kan waktu itu kita coba tata masuk ke Blok G, jalanan itu rapi semuanya. Tapi yang lain-lain yang tidak tertampung pun memang itu sudah kewajibannya kita pikirkan tempatnya. Itu makanya ada dinas-dinas fungsinya untuk membuat logbin atau loksem ditata. Kalau misalnya memang kadang masalah di Jakarta adalah kurangnya lahan. Memang tidak bisa semuanya ditampung. Tapi intinya adalah bukan semuanya misalnya karena ini kita bela, kita pro langsung dibolehin lagi. Dan tadi kita bilang kan memang masih katanya sementara. Tapi sementara mau sampai kapan? Jangan sampai belum sampai ada satu konsep yang bagus, yang lama yang udah agak rapih ini malah jadi berantakan. Bukan di Tanah Abang aja, akhirnya di tempat-tempat lain juga membolehkan seperti itu gitu. Karena yang jelas ada 3 aturan yang dilanggar terkait Tanah Abang. Di sini ada Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum yang di atas trotoar dan sebagainya. Ada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, itu sangat mengganggu juga. Yang terkait tentang Undang-Undang pasar tentang jalan juga. Oke, kita tahan dulu, sudah ada yang bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Dari Pak Yusuf. Pak Yusuf, Anda tinggal di Jakarta? Di Pekanbaru. Dekat Pekanbaru, oke. Tapi Anda ini ya selalu aware. Oke Pak, apa masukan Bapak? Begini. Ini beliau ini, Pak Pipin ini kaji terus begitu. Pan persiapan transisi itu 6 bulan doh. Pakar lagi katanya semua.
tim transisi 6 bulan. Kok keputusan sporadis semua gitu tuh. Jadi Anda melihat pada saat dulu ada transisi 6 bulan. Rektor, maaf aja lah. Jangan dibela-bela lah. Kok ini dikaji terus. 6 bulan transisi. Jakarta itu bukan dimanapun metropolitan di dunia ini. Gak mungkin gak ada orang miskin, Mas. Ya. Jadi keberpihakan netral lah. Oke, Justru baik. tidak mendidik masyarakat Anda itu. Oke. Kaji, kapan kaji dia 6 bulan transisi. Oke. Para pakar, bentuk lagi pakar 73. Baik. Ya. Terima kasih Pak Yusuf sudah bergabung bersama kami dari Pekanbaru. Tapi betul juga Pak, apa yang disampaikan Pak Yusuf. Sudah ada waktu 6 bulan, tapi sekarang ketika kemudian ada pencabutan HGB reklamasi, ini nanti pulaunya mau diapakan masih dikaji. Kemudian ini adanya Tanah Abang, ini nanti ke depan bagaimana masih dikaji. Wajar kan Pak Yusuf, atau mungkin ada pertanyaan orang seperti itu, kok tiba-tiba dia seperti trial and error gitu? Mengelola pemerintahan itu perlu kajian yang matang. Ya. Tidak bisa serta-merta main gusur sehingga menyakiti perasaan masyarakat. Jadi saya kira kami ingin menyampaikan bahwa 100 hari ini terlalu pendek begitu. Tapi kita melihat bahwa program Anies Sandi, komitmen Anies Sandi dalam memenuhi janjinya itu ditepati. Oke, tapi kan begini Pak, dalam 100 hari itu kan mungkin ada banyak kejutan-kejutan. Kita dulu ingin Jakarta bebas becak, tapi tiba-tiba sekarang becak ada lagi. Ada banyak kekhawatiran, aduh ini sekarang kita untuk ojek online dan tidak online saja, kita untuk sinkron saja susah gitu. Sekarang tiba-tiba ada becak, kemudian ada Tanah Abang yang dulu sudah ditata. Ada banyak terobosan-terobosan yang tapi dalam tanda kutip banyak melanggar atau banyak dianggap ini kok semaunya sendiri. Nah itu nanti kita jawab pertanyaannya usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Las.